silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, wabil khusus pimpinan majelis, guru kita Haji Khairuddin beserta seluruh majelis guru, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tempuling yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili Bapak Dan Ramil beserta Bapak Kapolsek, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus peringatan haul. Yang pertama, Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq, Guru Sapat beserta Tuan Guru sekumpul yang diadakan pada malam ini, mudah-mudahan ini menjadi Allah turunkan rahmat, turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, sebelum Rasulullah diperjalankan, dibersihkan hati Nabi yang sudah bersih. Kenapa hati yang selalu disentuh? Karena hati adalah supir kehidupan. Walaupun yang mikirnya otak, tapi yang disentuh hati. Ada jalan diperbaiki, mesti ditulis hati-hati jalan diperbaiki. Padahal yang mikir otak bukan hati, tapi dia ada mirip dipasang, ada perbaikan jalan. Maaf, otak-otak jalan sedang diperbaiki jalan. Karena hati supir kehidupan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dikasih raja satu kibas, disuruh nyembelih. Ujar raja, "Aina, apabila selesai disembelih, bawakan ke hadapan saya anggota yang terpenting dalam ini kibas." Habis disembelih sidin, bawakan ke raja cuma dua, lidah dengan hati aja. Kata raja, kenapa cuma dua ini? Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang kalau hendak selamat hidup cukup menjaga yang dua. Apabila lidah dijaga, hati dijaga, selamat. Tapi hendak sengsara hidup, jangan dijaga yang dua. Cukup ini di bola pasalnya ya. Bila lidah berbicara yang kada jelas, out lah tuh, bakal sengsara. Makan mulut santan kelapa, salah mulut awak sengsara. Panson itu beres gitu. Takut. Apa yang mulai panson? Maka itu hati dijaga.
lidah dijaga. Kata Nabi, tuba liman malaka lisanah wa wasi'ahu baituhu wa baka ala qati'atihi. Beruntung banget bagi orang yang dapat menahan lidahnya, jangan asal bercakap, jangan suka menyambung cerita nang kade baik tentang orang. Apa untungnya? Cerita nang kade jelas disambung-sambung, cerita kadang-kadang itu kenyataan. Saya sudah sering mengulang cerita membelah durian tuh. Itu mendengar suara masih salah lagi. Apa lagi? Mendengar di ulang nah. Yang nyampaikan orang itu kan suka ulang tuh pulang makin aja bumbunya. Apalagi pemilu gini. Bosoknya pula yang menceritakan makinlah bumbu. Kenapa gulai nangka nyaman? Karena bumbunya nyaman. Kalau bumbunya nyaman, jangankan nangka, gulai bulu parang digulai. Kalau cahaya itu gulai sokol parang, nampak bungangnya. Makanya kita ini jangan suka menyambung cerita nangka itu. Banyak gawian lain banyak. Amalan itu beda. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan 60 kali khatam baca Al-Quran. Kita menyambati orang 60 kali khatam dia. Orang kalau bisa menyambati orang, penceramah di sambatnya. Lakas datang sambatnya juga. Ya. Lakas datang. Itu salah belum sarapan begitu. Coba sarapan di warung, terlibat erit katanya. Oke bang, jangan pemalar, tapi pemalar. Malambat datang, di sambatnya juga. Ya, lihat aja. Mentang-mentang laris datang terlambat. Ada aja namanya disambernya. Kadang-kadang berenang dudukan. Ada anak gadis orang lalu membawa pacar hanya pakai Honda Nmax. Berenang dudukan. Dan ini mulai nih nabi jujuran. Cuman apa kata hitam? Lihat. Pacar hanya pulang tuh. Bagian sebelah sini wajarlah. Maka berganti pacar. Nah, dulu kan cuma punya Honda nih. Kalau ini kan Nmax. Jadi saya punya HP memang wanita matrai. Jadi saya ngomong kadang aneh. Memang dari arwah mamanya itu. Orang udah jauh berjalan laut masih nyambati orang, apa untungnya? Kalau kita nih sibuk menyambati orang, hidup kan lawas. Bukan lawas hidup. Tapi kalau kita sibuk membicarakan aib orang, apa untungnya? Kata dia yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menyebut-nyebut aib orang ini tidak semua, tapi kebanyakan lelakian. Kalau begininya dasar sudahnya. Nah, beliau yang bilang bukan turun. Tapi kritiknya ada bunjuk juga. Apa untungnya apa? Ada kisah orang durian perantiannya. Ya kita ini jangan suka yang berjiwa. Kadang yang kita sebut dan diceritakan belum tentu betul. Pengantin hanya nukar durian sebiji, anak nukar dua duit dede, manukar yang belum bangkam, karena kalau membangkam dong ditambur, kan cuma ipar, maka apabila dibuka ada cukup ipar banyak, ikan kapar masa kuning banyak ipar jadi panik. Itu dimulai berpantun. Nah, lalu bagaimana? Nukar rapat mesti dibungkus rapat masuk kamar, hasrat hati keingat tengah malam membuka. Ketika orang dahulunya, cuman kamar ini bersebelah, itu hak, maka dindingnya cuma terplek 3 mili, tipis sedikit dia bergerak dengan itu hak. Akhirnya masuk ke kamar, beranai, kayak apa kucing main tikus, ada bergerak, kesamutan dirasakan sudah tengah malam, orang Hawaii dikira minantunya tadi, itu hak guling dah. Jadi hendak membuka durian tadi. Rupanya itu belum guring, merintai itu Tuhan ya. Sekalinya jaminan tuh bilang sama bininya, ding dia, buka, noh. Jangan Tuhan apa anak-anak nih? Mau buka tempat dia pulang, karena dijurut haji namanya. Sekali dibuka, karas banget ya, noh. Aku buka sedikit sudah karas, kau anak-anak ini. Nakalinya paksa ini pisit pemain. Jangan Tuhan, kenapa malah dipaksa ini? Sekali maksa kan terlimpas tangannya tuh. Kan pisit pak, terlimpas karena duri tangan berdarah, kesakitan nang bini, aduh bang dia sakit berdarah. Nah itulah yang itu harus dipaksa-paksa itu darah. Sekalinya nang minta
ada dua juga. Oh mati nyamannya aja. Mati itu apa kenyamanan ambat anak motor daerah. Kakaknya mengantuk pulang bersurah, ding ya. Coba takon mama, lo kok hendak kajuan. Waduh, kami tuh kuang ngajar belah kami tuh. Nah itu kan cuma mendengar tuh, dan menyaksikan salah kan? Ini kan kisah bukan mencarot. Bila ibu bilang mencarot, berarti sempian mencarot. Makanya kita ini jangan suka yang bercurang untung sudah. Yang kedua, wawasi abaituhu. Wawasi ahubaituhu. Rumahnya terasa luas. Walaupun rumahnya sempit tapi luas perasaan. Kenapa? Karena di dalam ramah. Di dalam keadaan marah-marah. Kita nih kadang-kadang di luar ramah, nggak ramah banget. Kayaknya boleh ke rumah marah-marah tuh. Pasti kan dia kan bawa mamai tuh. Melihat anak kadang kelambung, bawa mamai pulang. Abahnya kadang tadi apa dia mau masang ini? Bertangkar pulang. Padahal di luar ramah. Namun begawian di rumah-rumah ibu-ibu ini wah nampak ikhlasnya. Banyak di rumah tuh dah bungkuk mesti cawan. Oh jenang tuan rumah ada usah sibuk nilai aja. Kalau sibuk kok aja biasa aja kok tak bungkuk mesti cawan. Nang tahap dulu sekarang beli ke rumah gue simpon besar sapu sampai bawa mamai. Terus sapu dia hamba takannya. Namun cawan ini abahnya aja kebiasaan ini mana minum jangan makan kebiasaan baik. Berdoa. Namun di rumah orang maka ya Allah ramahnya nalaki sama aja orang bini orang kahai lembut bercakap anak mana cil anak berbelanja aku aja hati-hati cilai jajanan licin kalau kota pelisit beristihan kena kegugur soalnya tuk tantap lakas lacong mangkat langsung hati-hati cil ya sakit kapian mesti berurut bini orang karena bini orangnya kalau anak belelah aja tau aja yang bini cakap belelah. Kenapa dicari? Kenapa dijanji? Jangan lawas jangan lagi. Kenapa gue lawas duit ke dedek? Karena ini mau laki gede berduit dia bilang. Jangan lagi hati-hati, jangan dikendong. Kita tidak usah tahu yang kok begitu. Serentuk, serentak, berpadaan. Sakit kok. Ini orang maka sakit leh. Ini awak maka itu namanya pak tidak pilih kebinian namanya. Padahal kan yang biasa kita kan bini. Mana ada bini orang biasa dengan kita yang mengandung anak kita kan bini kita. Pernah ada bini orang mengandung anak kita. Itu baru berarti aja. Awatan bini orang mengandung anak awak. Masa kita sedikit bini tarik bini sama aja orang laki lebih kurang aja. Laki orang bersama kolinting mulakan banyak. Kalau sibuk mbak aja kan sibuk kok aja banyak pang. Laki seorang beri begawi setengah jam berjalan banyak. Yang laki ulakan bini kalau melihat dia cuma orang juga seorang. Tuh di belakang. Makanya kayak apa hendak luas di rumah tangganya. Makanya kita ini beruntung kalau rumah tangganya ramah, mesra, baiti jannati, rumah sebagai surga. Beruntung. Yang ketiga, wabaka ala hati-hati, mau menangis, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan. Maka apa sebabnya? Hatinya bersih. Kenapa lidahnya dijaga? Hatinya bagus. Kenapa makan di rumah ramah? Hatinya bagus. Kenapa mau menyesali kesalahan? Karena hati bagus. Maka hati kita pelihara. Yang membuat gagal kita menjadi orang baik itu di sahabat Ali 5 macam. Laula khamsu khisal lasaran nasulluhum sholihin. Kalau tidak karena 5 macam perkara, niscaya kita manusia ini baik besar. Cuman 5 ini yang membuat gagal menjadi orang baik. Pertama al-qanaatu bil jahli, hidup menerima ada berilmu, ada usaha. Hendak tahu dong berusaha. Ada tahu tapi pura-pura tahu. Dia usah pikir kemarin ada orang bejar berjual itik, nah hendak kawan juga. Dia orang banyak itik kan. Dia orang Jawa iki lanang apa itu? Dia udah tahu lanang itu mau benci jimpang, itik kan lanang apa itu di sini. Bisa ikannya berenang hidup kan kati laju. Itu ada. Itu orang ada di luar takon dong airnya. Makanya kita nih bertanya kalau ada bisa bertakon, jangan pura-pura bisa. Ini disuruh aja maju, wajah tidak suah.
Allahu Akbar 2 kali. Aduannya itu apa ya Pak? Kan tulisan azan dong itu. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali juga. Memang 2 kali Pak itu Pak. Kada belajar ya Pak. Makanya kita ini apabila kada berilmu bertakun. Bila kada bisa belajar, jangan kita pura-pura bisa. Makanya orang kalau sudah suka hadir di majelis ilmu itu alamat surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang dimudahkan Allah mau menempuh jalan menuju majelis ilmu, kita nak pulang majelis ilmu, lalu kita semangat membangun nih, kemudian semangat mengisi, maka kita yang diberi Allah semangat keinginan untuk meramaikan majelis taklim itu, maka yakinlah ujian Nabi, orang itu sudah diberikan Allah kemudahan jalan menuju surga. Maka itu ujian Imam Syafi'i, laisa ba'dal faraid abdal min talabil ilmi. Tidak adalah pekerjaan yang lebih baik setelah pekerjaan yang diperlukan Allah dibanding hadir menuntut ilmu. Hadir menuntut ilmu dengan ilmu ini itu pangkatnya setelah pangkat para anbiya. Ujar Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'da nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fiqh. Tidak diberi akan seorang hamba yang lebih utama setelah pangkat kenabian sesuatu yang lebih utama dibanding ilmu dan paham fikih. Orang kalau sudah berilmu nyaman di mana-mana. Kalau sudah majlis taklimnya itu ramai, itu di dalam kitab tafsir Jalalain, annal bala la yunzalu biqaumin wa fihim al-mutadzakirun. Bala ini akan Allah turunkan di tempat itu selama kita ini masih mau ada orang yang saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan. Maka itu kita berusaha menyenangi ilmu sekalipun kita ini kada ada keturunan. Masukkan anak ke pengajian, masukkan anak ke pondok pesantren. Aku guru aja hendak kayak memudahkan anakku nih, tapi ada kami keturunan kiai. Abahnya tukang jerat burung-burung. Ini terima. Bentuknya semalam tukang nang awang buah juga. Ada bekal sekalipun kada dapat turunan, tetap kita mencintai ilmu. Maka ada 3 yang kada boleh tamat. Pertama, kelas boleh tamat, belajar kitab boleh tamat, tapi niat menuntut ilmu kada boleh tamat. Di Banjar itu tuha-tuha orang yang hadir. Kami kemarin pas ulang tahun Kabupaten Berabai yang ke-63 pas malam tahun baru. Itu yang hadir tuha-tuha. Kemudian malam besoknya di Pemangkih itu guru yang hadir itu mungkin hampir 100 tahun usianya. Beliau murid Syekh Yasin Al-Fadani Mekah, minantu pengasuh pondok pesantren Pemangkih yang pertama. Tuha ada Habib berkursi roda datang, pada orangnya alim. Kemudian ada lagi menantunya Kiai Sarwani Abdan Bangil, itu hadir juga. Bertuhan tahan berkursi roda hadir. Kenapa? Karena menuntut ilmu pada tulis putus niat. Bukan hanya niat, hadirnya. Saya mengisi pula di Amontai, itu yang hadirnya doktor hadis yang pertama se-Asia, bukan se-Indonesia, se-Asia. Doktor hadis S3-nya tamatan Makkah. Ujur orangnya sudah, Tuhan sudah orangnya, berdiri dan bertunjuk tangan, hadir. Kenapa? Karena kita pada boleh putus niat menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, diamalkan sidin. Walaupun sudah alim, tapi beliau tetap hadir. Kenapa? Karena supaya mati dalam keadaan menuntut ilmu. Yang kedua, belajar boleh tamat, tapi kita memuliakan orang alim kada boleh tamat. Makanya sampai malam ini setiap tahun kita hauli, itu bukti kita meletakkan orang alim di hati kita. Karena beruntung kita yang dapat meletakkan orang alim di hati kita, tapi lebih beruntung syukur-syukur kita ada di hati mereka. Maka jangan pernah putus. Yang ketiga, apa tujuan kita mengadakan pengajian setiap saat? Karena mengharapkan barakah hidup kita nih. Jangan putus asa mengharap berkah supaya kita ini mendapatkan selamat dunia dan akhirat satu.
Yang kedua yang membuat gagal kita menjadi orang baik, wal hirsu ala dunia, terlalu tamak dengan dunia, terlalu berambisi dengan dunia, berkikih mencari dunia, kada ingat sembahyang lagi, kada ingat makannya lagi ingat. Makanya kita ini kadang aneh, berhimat mencari dunia, mencari duit, kada memikirkan lagi kesehatan. Karena bila sudah garing, timbul penyakit, berhimat mencari sehat, ada mikirkan duit lagi, beli kantor, mencari berhimat, makannya lagi ingat, makan dari sawah, lapangan, padahal penjual nasi, kalau penjual wasi, lapangan, penjual nasi, pagi nasi gemuk, kalau hari nasi padang, malam nasi uduk, lapangan, Mas. Kenapa? Karena sibuk melayani orang. Anak makan, ada uang nama nomor duanya pulang. Saat ini ada bungol lah ya. Karena dicari, sudah Tuhan banyak berduit, timbul penyakit. Akhirnya buat kemana-mana, habis duit tadi pulang. Galang nangkai telunjuk dijual. Tadi mencari duit, menukar galang kayak telunjuk, ada peduli kesehatan. Makannya ada dijaga, apalagi sembahyang. Kalau sudah garing pulang mencari kesehatan, kan ada peduli lagi dengan duit. Nol. Maka rugi kita kalau terlalu ambisi dengan dunia, seakan-akan apa dunia ini selamanya. Padahal dunia ini menipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu daya. Apakah ada tipu? Ulun nih semalam dulu lagi anom gagahnya ulun nih. Saya Samsul Bahri. Kami itu hak kayak itu merindih. Ibu-ibu tuh gindu semalam ada nong kayak Ayu Tinting bungasnya. Kali itu hak ada yang malampir. Kan menipu. Ulun dulu lagi anom, apabila disuruh ayah rambut ke atas, tarik ke bawah, ayah rambut arau anu abang Arabik tuh. Sekali ini suruh ke atas, tarik ke bawah, ada lompatnya lagi. Nah, pada rambut, kapan tarik? Kan menipu. Kalau imbah nikah bahagianya minta ampun, kawan orang bini ke situ nang laki, kau ada berpisah kayak Juli dan Julita. Sampai bilang dek, aku sedetik pun tak kuat berpisah denganmu. Kawin, arai dengan sudah Tuhan. Kalau kamar masih arum, laki bawa parfum Casablanca, bini bawa parfum Sadap Malam. Iya, tahan jilum, kukulihi, mesra, pakai kena, mau laki bawa minyak kapal, bini bawa balsam, sakit karot minyak kepala, masih lah baiti jendati, guling yang berbalik belakang, apa sedikit kesana jauh rumah. Menghalang maka himpit membalikan, dan ada Tuhan nyinggol kesana sedikit ya. Luas sih di sana kenapa tak kasih bilang kalau mana menipu kan dulu maka bilang dek dunia seakan-akan milik kita berdua. Nah itu salah betul. Kalau dunia milik dia berdua kita mau diajak di mana? Samping bahagianya sudah Tuhan, aduh hai berjalan ke rumah dan Tuhan kepolisian bersembunyi lapas menjembat, hati-hati sayang. Kalau ada anak-anak tiga tahan tak namanya kemana-mana kata. Malaysia. Begitulah kita. Dunia menipu. Makanya kita ini jangan tertipu dengan dunia. Dunia kejar tapi akhirat jangan terabaikan. Dunia ini buat sengsara. Kebanyakan makan daging tinggi naik. Kebanyakan makan daging kolesterol. Kebanyakan makan di rumah orang wasan. Nah, nyamannya gimana nyamannya? Kenapa makan daging dia? Jadi nyamannya dunia membosankan. Hari-hari makan daging bosan ya. Hari-hari makan daging bosan ya. Apalagi hari-hari makan ikan kari bosan ya. Untuk apa kita melupakan akhirat sampai akhirat kada tegawi sembahyang kada makan bersama apa yang kita cari? Jangan kita cari dunia hanya sementara. Kalau itu yang kita kejar gagal kita menjadi orang baik. Yang ketiga, wasuhu fil fadli, yang membuat gagal jadi baik ini terlalu pelit dengan kelebihan yang ada. Makanya kita jangan pemalas dengan kelebihan yang sudah Allah beri. Apalagi kalau untuk memberikan majlis taklim di belakang tuh duitnya 2M, 2,6M. Padahal 1M dari duitnya aku udah pernah uang. Mana ada duitnya belum? Nah, maka kita nasugih jangan berenah nih. Mumpung sugih, untuk apa kita
mun sugih sama orang susah. Kotak lalu nasuki yang susah sama buat sebenarnya susuran. Aku menilai tadi. Nang begelang 5.000, ada begelang 5.000. Aturannya ada begelang 5, nang begelang tuh 50 apa gitu kan? Untuk apa bu kita pemalar? Kita lanjut jadi nasuki. Laki kita telanjur jadi bos. Pian galang kayak telunjuk. Kalau kayak keringkingan, kenapa pemalar? Duh silakan panjang umur. Mati pian. Galang kayak telunjuk dipakai bini anom. Belum kan mau mana sih gitu. Laki pian tuh semalam berjanji aku siap sehidup semati. Mana maunya? Udah pian mati saya penggumul kan masuk kuburan gitu. Kawin pulang sih dia. Adalah pian tua mendengar orang mati bini, galangnya banyak, kalungnya banyak, lalu dibagi dua oleh lakinya. Nang separuh dijual lagi pembangunan pesantren, nang separuh akhirnya bagi anaknya. Ada pas suami mendengar dia mau dijual ini lagi jujuran itu. Awak maka tuh begitu mencari duit dari berjualan ini mengumpulkan kembali kita masuk kubur nyaman bini anu bunga. Awak kenapa nang dibawa di dalam kubur ditanya dari mana kau dapat duit kau kemana kana tengahnya kurang membangun nang majelis kenapa ada 4 padahal awak berduit. Apa yang kita jawab? Mundinya anu nyaman, mau ditakuni gimana kau dapat galang warisan? Itu hak. Galangannya buat latihan gitu juga. Udah berlanjut jadi bos nak pemalar, mobil Alfa, rumah 4 tingkat, bini 4, apalagi kurangnya pemalar aja masih. Terus silakan ada panjang umur kita, bini kada lawas janda juga kan aja. Kalau kita telunjuk siapa lawas janda? Paling nang 23 bulan 6 bulan itu habis idah jadi kawin orang makanan satenya itu yang mengawini supir awak nang karep pamamai kemarin makanya apa yang menjadi supir jangan bungas ini kawinnya bini kita gini apa ada sakit kita buatnya ini maka nyaman mobil Alfa dinaiki laki anom rumah 4 tingkat dinaiki laki anom bini gini boleh nyambat ulang enggak ya baiknya ada tahu awak maka di dalam kubur bekikih kemarin kebun sawit bekikih kebun ada tahu di siang atau di malam lagi ada suatu wakaf percuma kita jadi orang suki makanya gagal jadi sahabat kali jadi orang baik kalau sudah punya kelebihan sama awan orang akan punya kelebihan gagal cakap perayaan makanya kali nyaman jadi orang suki nyaman suruh orang suki orang suki apa lalu aduh makanya ulun dihendak jadi orang suki itu dihendak asli ulun dihendak jadi orang suki nah hendak itu ulun orang suki ada paru hendak jadi orang suki yang mana orang menawak suki baru makanya kita ini jangan terlalu pelit ya Ustaz Jaus kemarin ada cerita di zaman dulu ada orang laki bini hendak belajar hendak menyicip jadi orang sugih kayak apa rasanya tapi di zaman Nabi Musa alaihissalam laki bini berunding kayak apa amun kita nih berinta sugih nah kada lawas 6 bulan saja menanam bulan sawat lain main bahkan masjid sawat main bahkan majelis sawat 6 bulan saja supaya kita nih kau wakaf kayak orang sugih datang kepada Nabi Musa alaihissalam lalu Nabi Musa berdoa dengan Allah karena ada niat baik orang laki bini ini hendak banyak menyumbang, hendak banyak berwakaf, hendak merasai jadi orang sugih kada lama ya Allah 6 bulan saja. Sekalanya dijawab oleh Allah bukan 6 bulan tapi setahun. Hanya berniat hendak menyumbang, berniatnya hendak menyumbang sudah dilebihi Allah 6 bulan. Ini guru kita ini berniat hendak membangun, insya Allah aja. Padahal bukan sedikit, duit 2,6 M itu masih sedikit. 2.600 itu masih sedikit, tapi karena niat ada, yakin aja kita ada aja tuh kita bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal ada niat, ini hanya berniat saja ditambah 6 bulan dah jadi setahun. Jadi begitunya sugih, berhikmatnya berwakaf, berhikmat menyumbang sudah 11 bulan, lebih 28 hari tinggal 2 hari lagi. Waktu sugih 2 hari gimana lagi? Wah hikmatnya menyumbang habis sudah sini dan lagi masih latihan duitnya kirimnya ke tungkal bikin punduk kok masih aja ada contoh cuma sekalnya masih sugih setahun 6 bulan dan masih sugih lagi bingung orang ini kenapa malah sugih ini ada mau miskin jadi setahun ini labihan 6 bulan tak hutang jadi kalau istirahat kalau ini lanjuran dari Allah bukan nikmat
lalu datang kepada Nabi Musa alaihissalam bertakun, kenapa kami ini kenapa? Maka sugih telimpuah. Ujian Nabi Musa, aku diam intai dari jauh. Kenapa telimpuah sugihnya? Maka dia munajat dengan Allah bertanya, kenapa? Maka orang terlibat sugihnya. Lalu Allah menjawab, karena ia dermawan. Allah sudah lanjut berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ternyata makin royal kita untuk kebaikan, makin royal Allah menambahkan. Di dunia ada takut, di akhirat ada tabungan. Yang keempat, yang membuat gagal kita jadi orang baik, waria fil amal. Kalau beramal ria, pamer kita nih merasa hebat, makanya ulun dibawa berjalan ke rumah guru Muas, langsung salak lah di sana. Jadi sebenarnya jam 12 itu sudah ada menerima tamu, cuman pas saya ke sana ada anak sidin kah yang tinandu masuk ke dalam, akhirnya keluar. Rupanya ada gambar ulun di situ. Begitu bertemu ulun, sini kuat ingatannya. Ada ujur sudah. Di sini ada gambar guru di sini. Kita waktu di Albar kita lihat berdiri sini mambil. Soalnya beneran ada gambar. Aku waktu gagah berhari pulang. Pada wajah dahulu tuh tahun 2008 sampai ini 2023 masih ingat sih deh. Melihat wajah itu ingat ada gambar guru di sini. Sekarangnya dibuka besar beneran. Untung ulun, gambar ulun disimpan di sini. Tidak disimpan di gambar ulun. Berarti ulun ada di hati sini. Yang jelas ulun gambar ada di rumah sini. Itu bau untung sudah nikmat luar biasa. Anak bulik sudah bersalaman berdiri ditahan sidin. Bertahan dulu sidin. Anu guru sekumpul ada menasihati di sidin. Ada 4 jadi nasihat guru sekumpul. 1 di sidin. Kita hidup nih nang diingat nikmat aja. Jangan mengingat musibah, jangan. Muntah kemana-mana nikmat aja diingat. Anda ketungkal pian gelombang kuat nikmat aja. Nyaman pakai ikut duduk aja sampai ketungkal. Jangan mengingat gelombang kuat besok cabur. Itu jadi ingat ini tuh. Ada nyaman hidup kan nyaman. Pokoknya bila garing, nang diingat nikmat ada dahulu aja. Kita ini kan banyak nikmat pada musibah. Seminggu kita paling 2 kali berdoa. Amun sihat kan awas. Ibu-ibu kan mamai laki paling setengah jam, nang 23 jam setengah kan dari mamainya. Berarti kan ingat kebaikannya. Laki gitu ya, nang rapi mamai bini bisa apa aja? Nyakat hari juga mamai, paling sejam ya mamai membeli orang tapi hanya makan durian, ini hanya apa kita. Jangan ingat nang tadi baiknya, ingat nang baiknya supaya hidup ini nyaman gitu deh. Ulun pikir bujur nasihat sidin. Apabila kita nih mengingat nikmat saja, jangan mengingat nang musibah, mengingat nang baik saja. Pemberian Allah, jangan main nang ada baik nyaman. Kita belajar di sekolah, kita ingat yang baik saja, jangan mengingat guru pemain itu. Tapi ingat berapa banyak guru memberi ilmu kepada kita. Jangan kita mengingat nang ada baik, nyaman begitu. 1, nang 2 di sini kita memandang dunia ini ke bawah aja, jangan ke atas supaya bersyukur terus. Ada orang melihat di YouTube pengemis. Sekarangnya pada lawas datang mobil Pajero, mobil mewah. Pajero apa singgung orang Pajero, mobil mewah pokoknya datang. Pas parkir intanya. Sekalinya orang miskin nampak ngemis berdoa, ya Allah untungnya orang nang sugih nih, mobil mewah. Begitu sudah memandang supir lapas buka, anak membukakan lawang nang tukih nang sebelah tadi. Lalu dia pengemis berdoa, ya Allah jadikanlah aku sama orang itu. Sekalinya dikeluarkan ternyata orangnya berkursi roda dan berbetis rupanya. Ya Allah tadi jadi. Mobil mewah, betis ini nyaman. Orang kalau sudah menangkan betis tuh, sekalipun sugih, kenapa bini 2? Awal kapung gini kenapa buka? Makanya jadi nyaman ke ini juga. Makanya bersyukur kita. Makanya pandang ke bawah pada kita sudah bersyukur. Padahal kan kita jadi pengemis sudah di bawah sudah. Ternyata ada yang bawah kita. Makanya kita nih jangan memandang dunia ke atas, tapi pandanglah urusan dia ke bawah biar kita terus bersyukur. Nah ketiga ujian guru Muas tadi, kita kalau urusan akhirat mandang ke atas, biar kita jangan sombong, beramal jangan riya, jangan pamer di Tuhan. Kita dapat menghatamkan Al-Quran bulan puasa 2 kali, 3 kali, pandang Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran, bulan puasa 60 kali. Kita kawa 60 kali menghatamkan Al-Quran dalam satu puasa 30 hari 30 malam. Pandang Imam Ali Al-Mursyidi setiap malam 60 kali khatam Al-Quran. Gimana kita? Kita kawa sembahyang tahajud istiqamah. Pandang Imam Malik semalaman suntuk beribadah. Kita pernah termimpi bertemu Nabi 2 kali juga. Imam Malik setiap malam. Ini juga beribadah 2 hari termimpi bangun beribadah pulang. Kita nih tahan berjaga kayak Imam Malik terguling satu matnya. Lihat Imam Asy'ari As-Sakati 90 tahun dari suah guling. Duduk panggilnya, malam duduk menjaga mengkekirikan wudhu jangan batal. Orang beramal beribadah. Gimana kita sombongnya? Kita kawat tarawih terus 20 rakaat. Nah Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat lagi sembahyang malam. Kita kawat 4 tarawih 1 juz. Setiap tarawih 1 juz. Pandang sahabat Utsman bukan 20 rakaat 1 juz, tapi sahabat Utsman itu setiap sembahyang sunat 2 rakaat malam khatam Al-Quran. Rakaat pertama Imam Fatihah 15 juz Al-Quran, baru rukuk. Rakaat kedua Imam Fatihah 15 juz pulang, hanya rukuk, salam khatam Al-Quran. Kita mana aja? Tarawih 1 juz dia malam isuk buka sedikit dan mau terus ada tahan kita apa yang kita banggakan, apa yang kita pamerkan, ada kelebihan kita jauh harap Tuhan. Kalau Imam Abu Hanifah itu ya Guru Mu'az bilang sama saya waktu di rumah Sidin Hanyar nih di Sidin, Imam Abu Hanifah itu 40 tahun wudhu isya sampai ke subuh pada 2 tahun gawian menghatamkan Al-Quran sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kita riakan? Berarti kita ini kecil gak ada apa-apa. Maka pandanglah masalah akhirat ke atas biar kita ini beramal jangan riak. Tuhan kalau sudah riak tuh punya sifat keuangan. Apabila bisa nyuang ungah kekulihin sampai ke hintuan. Makanya kita jangan suka dianjung orang, jadi orang anjungan. Mana saya jadi orang anjungan? Karena jangan pulang tersinggung kalau orang menyanjung, akhirnya jadi orang kerajuan. Tapi kita nih maunya disanjung awan kada itu sama aja perasa. Tapi kita bisa ngomong cuman apabila orang kada menghargai tahu mangkal juga sih. Dia sopi kalau kita. Kalau ini menggantikan kawan ceramah, rupanya kawan itu menggantikan kawan juga gimana kaki dia ukurannya kepala banget. Mungkin rupa dia pada ukur sudah. Sekalinya saya datang, ternyata ketua panitia kata sambutan. Ujian ketua panitia minta maaf Bapak Ibu, ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Yang dalam undangan itu penceramahnya Ustadz Almarhum lah, Ustadz Norman Kartik dari Provinsi Jambi. Pada asing lagi kan kita. Udah mati uang, apa rupanya asalnya sudah. Jadi aku nih gantinya, rupanya aku nih ganti bukan Ustadz Norman Kartik, ada 2 lagi. Nah, carilah di Pulau Tungkal, nang kalah hebat, dapatlah guru, karena kesambat orangnya. Sakarnya rupanya guru itu berhalangan di sini, maka datanglah guru yang sudah di hadapan kita nih. Minta maaf Bapak Ibu ulun yang ke depan turun sini. Siapa ngarang sini mereka hubungannya penasihan. Apa salahnya bertakun siapa ngarang itu? Orang segagah aku pada kenal apa kata dunia? Dunia aja bingung. Rupanya kalau orang lagi mangkal juga, padahal dihargai orang kekadang sama aja, biar jangan ada riya. Riya itu lawannya ikhlas. Apabila ikhlas kada riya, apabila riya mesti kada ikhlas. Tapi kalau ikhlas mesti kada riya. Maka itu ya Nabi, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Makanya kita beramal apa aja yang ikhlas. Tulak ke undangan, kurang bertahlil, yang ikhlas jangan mengharap makan. Apabila disuruh orang hidangan makanan, bila orang disuruh dudi bila menyawit jangan ditulaki lagi. Apa aja urusannya? Apa ya? Kita ini kadang ikhlas malih kita ini ikhlas, tapi mengada terbukti mana tahu ikhlas ya mungkin ini kita hadir aku ikhlas, namun sudah terkena ujian terusik ikhlas bisa bubar, macam pisah. Contoh gampang mana? Contoh gampang di kampungnya ada orang sugih, lalu orang sugih ini punya rumah di sini hektar tanahnya, rumahnya itu 4 tingkat sama masjid sendiri tanamannya. Maka apa namanya tangganya ini berlingkar kayak rumah nang di film Indosiar yang film suara hati istri yang menangis membayangkan rumah siapa ada syutingnya. Nah itu gagal rumah 4 tingkat rumahnya lalu menyelamatnya menyarui kita sekampungan bisa kita datang.
Sekali tulangkan kita mengharap nih hidangan mantap, udah suki apa tingkat rumahnya. Sekali membaca simtur dua di bawah sudah habis, dia tuan rumah naikkan ke tingkat kedua, dikira undangan makanan semangatlah. Sekali disuruh dudukan pulang, dia tuh dia undangan apa aja di sini ya aku hendak membacakan Maulid berjanji pulang. Sudah hatam, jenang tua nih. Mendua dubul nih, jangannya harus dubul juga. Makanya sudah ibadah berjanji naik ke tingkat ketiga pulang. Sudah naik ke tingkat ketiga, sekarang membaca dia ulangi pulang. Sekarang sudah habis kita naik ke tingkat keempat. Ada penanu jemaah yang sabar lagi takut. Kita tadi dia katanya keempat ini makanan kakak belum. Oh ya tuan rumah belum. Apa? Nampak pulang. Anak membaca Maulid tiba di sini. Oh, Bapak aja kok bila selesainya? Ganang nasib kami Pak aja. Kami ada tanya belum makan. Oh jangan tuan rumah, kami ini ada nazar. Bila imbah rumah 4 tingkat, maka keempatnya dibacakan Maulid masing-masing. Jangan undangan, nazar juga Pak Ai. Tapi yang beli orang, kau pengen nazar dia disuruh baca kan juga. Tapi anak boleh kalau kau kena imbah tuh hidangan mantap banget, undang gelah kan digoli kawan rugi gue. Barang sudah terlanjur jadi habiskan kamu mau 12 malamnya imbah, sekali keluar bubur kacang. Kira-kira pertanyaannya, sangguplah ada nyambat. Potongan aku sebelah sini di daerah. Sampai ke Bunjong sana percuma jadi orang sugih aduh bubur kacang. Aku tadi aja bubur kacang aku walaupun miskin 3 kali seminggu melawan. Pak ini percuma jadi dia berusaha. Masuk itu kan salah lainnya. Tadi yang membaca salah tadi yang baca Maulid simtur durar salah lah. Tadi membaca pulang berjanji salah lah. Tadi membaca tingkat ketiga pulang Maulid dia ulami salah lah. Tadi di akhir pulang membaca tiba salah lah. Tadi suruh ibu kacang salah lah. Tadi yang salah siapa? Awak kena makan. Kenapa undangan makan dulu? Jangan berharap pembetulan. Jangan ini katakan yang datang jadi. Aduh kata bayi jangan makanya kita ini nak ikhlas ya ikhlas. Turun di pasar ibu. Paman saya bicara mati sini nak ikhlas. Kada boleh memikirkan amplop jadi menceramah. Iya karena amplop sudah dipikirkan seperti apa. Tidak memikirkan dia dijuluinya ambil kan dijuluinya ada ini. Percaya ceramah tanggal berapa? Oh bagaimana ya amplop karena itu dipanggil apa? Ini apa kita memikirkan itu yang ikhlas saja. Karena dunia itu datang suram. Tapi kalau ada ikhlas gagal kita jadi orang baik, mesti kan kita serajani baik sudah. Tapi ada sesuatu imam gagal kebaikan itu ada depan. Nah terakhir, wal ijab birai yang membuat gagal kita jadi orang baik karena mengagumi dengan pendapat kehebatan seorang. Padahal palikul lisain maziyah, tiap kita ini punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita ketika dikasih saran oleh Nabi Musa, Nabi Nuh. Kadang mau pada orang artinya sifat apapun kita nih belajar menghargai orang, menerima saran orang. Kadang-kadang menurut kita betul, tapi menurut orang ada yang lebih betul lagi. Makanya sahabat Umar menerima saran, sahabat Ali menerima. Walaupun waktu itu beliau agak sarik sudah, karena setiap kita ini ada kelebihan, ada kekurangan, sifat apapun. Ada kisahnya oke lagi. Ada orang pintar, sekolahannya jadi lagi, apalagi cuma salah, ada sekolahannya lagi. Kalau sekarang ini seimbang dengan doktor profesor. MM ujungnya pulang, maju mundur jadi. Tiba banget orangnya, hendak-hendakan penelitian nyeberang kayak Pulau Palas kan itu barangnya, terus hidup menyeberang, tapi pakai perahu, pakai sampan jongkong. Nah mengayuh orang berdua, seikong di depan, seikong di belakang. Dokter profesor duduk di tanah, di jalan sambil kepandir, dia dokter profesor nakunya di depan, hikam ding tamat napa sekolah, aku Pak Aike SMP sama, kenapa mengambil, ada berduit Pak Aike, emang kasihan nasib mau dideng dia, berarti kami menyia-nyiakan sepertiga hidupmu, berenai dari berduit Pak, takunin di belakang belang, hikam panggil tamat napa sekolah, kau jalan di belakang, kami bangai Pak Aike. Sama istri aja ada, kenapa? Maka kami dilanjutkan duit kedede, berarti kami parah lagi ini aja, berarti kami menyia-nyiakan separuh hidupmu. Sekalinya terus bakayuh jongkong bocor, karam di tengah laut tadi,
Jangan berdua Pak Profesor, pian bisa lah pokoknya. Ya Profesor mana bisa pokoknya. Maka jangan berdua kasihan nasibnya Pak Ai. Berarti serpian sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Jadi pokoknya mati pian tapi menjadi separuh oleh kita kebetulan. Hebatnya sampai ke mana sekolah, Allah awan ada taman sedih. Ternyata ada kurangnya kita. Maka kita jangan merasa lebih terus dengan kehebatan yang kita miliki. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi saranas. Berusahalah kita di sisi Allah menjadi orang yang paling baik, tapi sesama kita jangan merasa paling baik. Hidup harga menghargai, hidup hormat menghormati, saling patut mematukan, biar kita bersatu tetap teguh, bercerai kita tetap kawin lagi dosa. Nyambung ya kan baik. Mana yang untuk tadi dia kawin lagi artinya apa? Tetap kita jalin persatuan karena kita meniru kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan kita tidak gagal menjadi orang baik. Amin Allahumma amin. Demikian saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.